Selamat datang di podcast Suara Akademia, podcast milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun. Kali ini sudah ada di hadapan kita semua Bapak Dr. Andes Haryanto MSI selaku dosen dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Madiun. Rekan akademia, hari ini kita akan mengkaji tentang isu kebijakan publik yang dimana dalam hal ini sangat urgensi dan sangat penting dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, di mana isu-isu tentang kebijakan publik ini sering menjadi tuntutan dari berbagai masyarakat yang berada di pelosok negeri ini. Nah, mari kita langsung saja mengulas mengenai diskusi kali ini bersama Bapak Dr. Andes Haryanto MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Asri. Iya, ini kita ingin berdiskusi nih Pak, kenapa ada apa dengan kebijakan publik kita, di mana akhir-akhir ini sudah banyak sekali aksi demonstrasi nih di berbagai daerah. Nah, kira-kira tuntutan masyarakat yang misalkan ada yang berada di Pati, lalu kemudian berada di Jakarta ataupun di berbagai daerah lainnya, ini sebenarnya dari perspektif kebijakan publik itu bagaimana ya Pak ya? Oh ya. Terima kasih Bu Asri. Jadi kalau saya mengamati ya kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini melanda masyarakat kita dari sisi ilmu administrasi negara, khususnya di kebijakan publik ini, eh, kuncinya ada di kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik dalam konteks yang real, yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, kasus-kasus seperti Pati, kemudian mahasiswa yang kemarin, masyarakat yang kemarin di Jakarta dan di merebak kemana-mana, itu saya melihat dari sisi kebijakan publik. Nah, memang kebijakan publik itu dalam bentuk konkretnya itu peraturan perundang-undangan itu sebenarnya eh, tujuannya itu dua. Satu, untuk membuat publik masyarakat itu menjadi tertib. Kemudian yang kedua, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena setiap negara bangsa itu elit politiknya yang duduk di level-level pemerintahan, eksekutif maupun level di legislatif dan di yudikatif dalam konteks trias politika ini eh, punya tugas kewajiban untuk membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan ini. Ini di negara demokrasi itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, dari sisi ini untuk membuat ketertiban itu merupakan suatu keniscayaan. Tidak ada pemerintahan yang demokratis itu tidak eh, berhubungan dengan kebijakan publik. Karena kebijakan publik ini untuk mengatur masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Cuma yang jadi problemnya adalah dari sisi isinya, isi kebijakan publik itu sendiri. Nah, isi dari kebijakan publik itu sendiri seidealnya adalah mengakomodir dari dua sisi, dari dua tingkatan, yaitu tingkatan dari keinginan dari pemerintah selaku eksekutif, penata masyarakat, penata pemerintahan, tapi juga dari sisi masyarakat itu sendiri. Maunya masyarakat itu apa? Pajak misalnya, pajak PBB misalnya. Masyarakat itu maunya seperti apa? Ini. Sehingga maunya pemerintah itu, pemerintah daerah misalnya, karena PBB itu kan masuk alokasinya kan masuk di kas daerah itu. Nah, karena itu maunya gimana? Jadi kita sinkronkan ya, sehingga kalau itu terjadi maka akan eh, saya yakin tidak akan muncul protes dari masyarakat, apalagi demo-demo yang bersifat anarkis itu jauh api dari panggang. Ini idealnya.
Nah, ya selama ini fenomena yang saya lihat ini kenaikan PBB ini kan sepihak dilakukan oleh pemerintah, entah itu pemerintah daerah kan ya, itu menaikkan sehingga masyarakat tidak pernah diajak omong. Nah, ini menimbulkan contohnya yang real adalah di Padi. Begitu Bu Asri, kurang lebih. Iya. Tadi ada statement menyatakan bahwa masyarakat perlu untuk diajak ngobrol. Kan kita sudah ada DPR nih, Pak. Ya. Nah, itu bagaimana ya, Pak ya? Ya. Dalam konsep politik, trias politika itu DPR di semua level, apakah DPR pusat, DPR provinsi, kemudian DPR kabupaten, kota, ini konsepnya kan konsep keterwakilan. Mereka terpilih melalui pemilu yang dilakukan, kemudian dibagi lagi pada dapil atau daerah pemilihan. Nah, secara teoritis mereka mewakili masyarakat karena dipilih di dapil ini misalnya. Dia dengan penghitungan suara dia bisa duduk di anggota legislatif. Tapi hakikat dari keterwakilan oleh mereka yang duduk di anggota DPR ini betul enggak? Sudah benar enggak mewakili dari aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing? Karena ini politik, ya maka politik itu geraknya di gray area kan, di abu-abu. Nah, karena itu kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang kabur. Nah, itu pasti ada muatan-muatan politik. Karena mereka yang duduk di anggota legislatif ini adalah orang-orang partai. Kecuali di DPD pusat itu adalah dari masyarakat. Kalau di DPR legislatifnya itu adalah orang-orang partai. Nah, karena itu para anggota dewan ini ya harus menyadari sepenuhnya ketika mereka sudah menjadi anggota DPR di semua level, menyadari sepenuhnya bahwa saya ini bukan hanya sekedar utusan dari partai, tapi saya ini diutus oleh masyarakat, diberikan amanah untuk mewakili mereka. Ini sehingga masyarakat ini betul-betul menyadari, oh kemarin saya mikir wakil orang A ini betul-betul di kancah perpolitikan daerah saya itu sudah terwakili. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat fenomena di masyarakat, ini kan masih kurang para anggota legislatif kita itu untuk memahami keterwakilan dari masyarakat ini. Sehingga kadang-kadang mereka itu ada yang bersikap acuh tak acuh, atau tidak peduli, atau bahkan membiarkan, ya sudahlah, itu urusan masyarakat, yang penting saya sudah duduk jadi anggota legislatif sudah beres. Karena itu pemberdayaan atau penguatan partisipasi masyarakat itu perlu dilakukan ya, agar melalui proses pendidikan politik sehingga masyarakat itu sadar akan bukan hanya kewajibannya saja tetapi hak-haknya juga mereka menyadari. Nah, inilah kalau di dalam teori hak asasi manusia yang namanya keadilan itu kan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Begitu Pak Asri. Baik, bicara dengan demo ya Pak ya, apakah itu bentuk spontan dari masyarakat atau ini justru di balik layar itu ada orang yang justru mengorganisasi atau membuat skema tentang demo itu? Ya. Itu bagaimana ya Pak ya dari perspektif? Selama saya mengamati itu juga dan banyak membaca dari info-info yang ada, ini ada dua. Yang pertama, memang betul-betul masyarakat itu menyadari tentang hak-haknya yang terabaikan, tanda kutip, oleh pemerintah,
baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat yang terabaikan, lebih didominasi oleh kebijakan itu oleh pemerintah pusat misalnya, atau pemerintah provinsi misalnya, atau pemerintah kabupaten misalnya. Tapi di sisi yang lain juga eh, ada demo yang memang disetting. Nah, ini yang sulit ya untuk menemukan demonstrasi-demonstrasi yang disetting. Kalau demonstrasi yang disetting itu pasti ada orang yang mempunyai keinginan, orang yang mempunyai kehendak terhadap sesuatu sehingga dia menggerakkan masyarakat. Maka biasanya sering disebut dengan demo bayaran. Setelah demo ya dikasih apa namanya nasi bungkus, kemudian disangoni entah 50.000 atau 100.000. Ini fenomena ini bisa dilihat di setiap demo-demo gitu. Itu bahasa. Baik, kalau kita kembali lagi tentang tuntutan-tuntutan masyarakat di balik demo itu pasti menginginkan kebijakan yang bersifat yang baik begitu. Nah, kebijakan yang seharusnya baik bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat itu sebenarnya bagaimana sih, Pak? Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ini eh, apa namanya jangan egois dari pihak eksekutif, jangan egois dari pihak eksekutif karena eksekutif ini memang apa namanya mengatur pemerintahan dengan semua aspek yang melingkupinya, termasuk mengatur masyarakat. Nah, alatnya kan peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik itu. Nah, karena itu jangan egois lah. Coba dilihat, ditengok masyarakat kota misalnya, kabupaten misalnya, mau membuat perda apa misalnya, itu ditengoklah atau ditengok gimana maunya gitu. Nah, biasa disebut dengan jaring aspirasi masyarakat gitu. Karena itu perlu Bu Asri penguatan dari apa namanya partisipasi publik ini perlu juga adanya advokasi sehingga masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu bahwa ini adalah hak kita yang akan diatur oleh pemerintah. Nah, makanya ini yang harus kita perjuangkan agar hak-hak kita ini ya, apa namanya yang diatur oleh pemerintah itu nanti tidak memberatkan kita. Jadi eh, ada kesadaran dan pemahaman yang utuh tentang apa namanya masalah publik, masalah masyarakat itu sehingga apa namanya kalau eksekutif itu mengerti, memahami atau anggota legislatif kita itu mengerti dan memahami ini, saya yakin dan percaya kebijakan publik, peraturan perundang-undangan yang dibuat itu akan menjadi ideal. Jadi kalau misalnya masyarakat diajak omong oleh pihak eksekutif misalnya, diserap aspirasinya, keinginannya, kehendaknya, kemudian dirumuskan ya dalam rancangan perda misalnya atau rancangan peraturan bupati, peraturan wali kota dan seterusnya. Enggak, masyarakat itu ketika sudah dibuatkan di dok misalnya, masyarakat itu merasa, oh isinya kemarin saya diajak ngomong, kami diajak ngomong itu apa namanya diakomodir oleh Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur atau Pak Presiden atau dan seterusnya sehingga merasa memiliki oh itu ini pendapat saya oke lah saya dukung ini idealnya seperti itu. Lalu bagaimana nih Pak kalau misalnya sudah demo, apakah demo ini akan memberikan keyakinan untuk perubahan kebijakan selanjutnya? Demo ini kan salah satu bentuk dari kategori kebijakan. Jadi demonstrasi itu sebenarnya kan menuntut. Ya, menuntut. Nggak ada demo yang nggak menuntut itu nggak ada. Demo itu menuntut, kecuali menuntut. Demo masyarakat, demo mahasiswa, dan demo-demo yang lain sejenis itu kan menuntut. Menuntut kepada pembuat kebijakan. Siapa? Eksekutif. Siapa? DPR. Menuntut. Ya, agar kalian jangan begitu. Masyarakat ini loh, apa namanya, kebutuhan masyarakat ini. Jadi kalau kalian ingin mengatur ini loh kebutuhan yang kami butuhkan, ini loh masalah yang kami rasakan.
tolong diselesaikan dengan kebijakan publik, peraturan perundang-undangan. Jadi ada bottom up-nya juga ada top down-nya, jadi saling sama-sama gitu. Ini memang sulit Bu Asri ya, memang sulit, tetapi bukan berarti yang sulit tidak bisa kita lakukan, bukan berarti tidak bisa kita rumuskan bersama-sama. Karena salah satu negara demokratis itu memang partisipasi masyarakat, partisipasi publik ini menjadi unsur yang sangat dominan sekali. Gitu. Baik, kalau kita lihat nih ya Pak ya, tuntutan untuk kebijakan itu agar segera mendapatkan perubahan yang nyata begitu. Akan tetapi kita ditelisik nih dari perspektif aksinya. Apakah itu dibenarkan ketika demonstrasi tidak didengarkan lalu melakukan penjarahan? Karena di sosial media beberapa hari yang lalu juga sedang ramai bahwa masyarakat itu telah melakukan aksi demo lalu kemudian datang ke rumahnya Bapak Sahroni, mungkin ke rumahnya Ibu Sri Mulyani begitu tuh melakukan penjarahan. Apakah itu dibenarkan ya Pak ya? Itu salah satu bentuk demo ya yang merusak ini jauh dari harapan kita. Itu melanggar tata krama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, itu melanggar peraturan karena menjarah kok, mengambil haknya orang lain, ya, kemudian memaksa, merusak, kemudian dan seterusnya. Ini melanggar peraturan, melanggar etika, melanggar moralitas, melanggar aspek kemanusiaan ini. Nah, hal yang semacam ini yang harus kita benahi. Loh, dibenahi bagaimana, Pak? Ya, kita benahi masyarakat untuk tadi yang saya katakan, penguatan dari masyarakat itu sendiri melalui pendidikan politik. Ada etika politiknya juga gitu. Nah, karena kalau pendidikan politik masyarakat itu matang misalnya, maka saya yakin dan percaya ya itu demo yang bersifat anarkis itu tidak akan terjadi. Nah, hal semacam itu tidak akan bisa lepas dari adanya pasti provokator. Ya, karena provokator ini seperti katakan tadi, demo yang disetting, yang diarahkan ya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk melakukan ini. Karena secara psikologis orang yang demo itu kan mudah marah karena menuntut haknya masyarakat, menuntut haknya individu misalnya, itu yang tidak tercukupi oleh peraturan perundang-undangan itu. Ya, karena itu menuntut. Nah, ini juga tidak bisa lepas dari penegakan hukum. Kalau dalam kerangka trias politika itu kan ada aspek yudikatif. Ya, aspek yudikatif di tempat kita itu ada kepolisian, ya ada kejaksaan dan seterusnya. Mereka berpengaruh banget di dalam ketika terjadi kerusuhan semacam itu di dalam penegakan hukum ini. Ya, ini menjadi penting ya. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya pemerintah atau eksekutif semata, tetapi juga penguatan masyarakat itu lebih dibutuhkan lagi karena ini demokratis. Juga di aspek yudikatif, ini penegakan hukum ya juga harus transparan, penegakan hukum. Jangan hukum itu lancip ke bawah tapi tumpul ke atas, jangan. Karena kalau itu yang terjadi, ini justru merusak demokrasi. Demokrasinya menjadi tidak sehat. Ya, karena trias politika itu sebenarnya kan untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga keseimbangan dari tiga pelaku di dalam negara demokratis ini. Itu Pak. Oke, baik. Kalau kita lihat ya Pak ya, apakah maraknya demo ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan di Indonesia ini masih kurang partisipatif ya Pak ya?
Kalau saya melihat itu, eh, makanya tadi saya katakan ya, eh, karena kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu kan eh, ada yang diajukan draftnya itu oleh pemerintah eksekutif, ada yang diajukan sebagai hak inisiatifnya DPR, semua level itu. Nah, karena itu eh, apa namanya, jangan egois lah, misalnya draft yang diajukan eh, peraturan itu dari pemerintah itu jangan egois lah bahwa ini yang akan dicapai ini, kemudian menafikan ya, menafikan dari apa namanya kehendak masyarakat, keinginan masyarakat. Jangan, jangan. Sehingga kalau ini terjadi seperti yang saya katakan di awal tadi, ini menjadi tidak sehat karena ada pemaksakan kehendak egoistisnya dari eksekutif untuk mengegulkan keinginannya. Misalnya PBB misalnya, secara tiba-tiba dinaikkan menjadi 400% atau 1000% tanpa melihat substansinya masyarakat. Ini gimana dan seterusnya. Nah, tiba-tiba masyarakat. Nah, ini kalau saya melihat contoh ini adalah bentuk egoistisnya dari eksekutif. Nah, cuma pertanyaannya, kenapa legislatif kok diam misalnya? Nah, itu bisa berupa bentuk dari peraturan bupati atau peraturan wali kota, bisa juga dalam bentuk perda. Kalau dalam bentuk perda berarti kebijakan publik itu dibuat bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif. Tapi kalau itu peraturan bupati atau peraturan wali kota, peraturan gubernur dan seterusnya, itu yang membuat ansih adalah eksekutif. Nah, karena sekalipun yang membuat eksekutif, jangan gitulah. Coba dilihat gimana. Ini kalau saya secara ekstrim mengatakan eh, apa namanya bupati-bupati, wali kota itu yang menaikkan pajak tanpa melihat apa namanya kondisi masyarakat sampai berapa ratus persen dan seterusnya sehingga pada saat penarikan pajak itu langsung masyarakat harus bayar. Ini bupati-bupati atau wali kota yang tidak mau kerja, tidak mau berkeringat itu. Karena enak loh, untuk mendapatkan pendapatan daerah itu bupati wali kota itu gampang itu membuat itu tadi saya katakan peraturan wali kota, peraturan bupati misalnya udah pajak PBB-nya dinaikkan, udah semua naik, macet naik, udah naik itu. Mereka tidak bekerja, beda untuk menaikkan pendapatan daerah, bupati misalnya itu bekerja. Misalnya apa? Ada potensi objek wisata. Ini yang digarap sehingga menjadi objek wisata buatan lah, sehingga apa dibiayai oleh APBD misalnya, sehingga menjadi daya tarik masyarakat. Nah, masyarakat berbondong-bondong ke sana sehingga ada apa di sana masyarakat berbelanja. Nah, itu kan mendatangkan pendapatan daerah. Itu bentuk dari kepala daerah yang mau bekerja. Kalau kepala daerah yang tidak mau bekerja, sekali lagi saya ulang, dengan hanya menaikkan pajak, enak itu, nggak kerja enak. Nah, ini sebenarnya yang harus kita hindari di dalam negara demokrasi. Karena kenyataannya sebagian besar masyarakat itu tidak tahu kalau pajak PBB-nya naik ini, Bu Asri. Iya. Ya. Terakhir nih ya Pak Ya. ya, untuk kedepannya apa rekomendasi agar proses kebijakan itu lebih inklusif dan juga jauh lebih transparan? Pelibatan masyarakat, bukan pelibatan masyarakat secara umum itu menjadi kunci utama. Tentu tidak semua masyarakat diajak, tidak, ya tidak, ya tidak cukup. Kalau saya tidak cukup hanya diwakili oleh lembaga uh, legislatif misalnya. Saya kira tidak cukup dengan kemajuan teknologi yang semacam ini, tidak cukup apa aspirasi masyarakat, kemauan masyarakat, kehendak masyarakat itu uh, di cover oleh anggota legislatif saja tidak cukup. Jadi selain itu juga perlu pelibatan masyarakat itu secara intensif agar mau menunjukkan ini loh yang saya mau Pak Bupati, ini loh yang saya mau Pak Presiden, ini loh yang saya mau Pak Gubernur dan seterusnya dan seterusnya. Itu kuncinya itu.
Jangan egois dari pihak eksekutif itu memaksakan kehendak apa yang ingin dicapai melalui kebijakan publik. Itu pasti. Baik, luar biasa sekali diskusi kali ini, teman-teman rekan akademia, bahwa dari pembahasan tadi bersama Bapak Dr. Andes Haryanto MSI bisa kita petik bahwa dalam sebuah kebijakan yang baru-baru ini ternyata ada suatu isi kebijakan yang seharusnya bisa mengakomodir dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintahan dan juga samping itu juga harus berpijak kepada keinginan dari masyarakat. Oke, baik, kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.